Mary Bell adalah salah satu pembunuh berantai termuda yang pernah tercatat dalam sejarah kriminal Inggris. Lahir pada 26 Mei 1957 di Newcastle dari seorang ibu yang berprofesi sebagai pekerja seks. Sejak kecil, ia mengalami penganiayaan dan pelecehan yang membekas dalam dirinya. Tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11, Mary melakukan pembunuhan pertamanya. Ia mencekik Martin Brown, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, di sebuah rumah kosong di daerah Scotswood, Newcastle. Meski cekikan Mary tidak cukup kuat untuk meninggalkan bekas luka, Martin ditemukan meninggal dunia dengan sedikit darah dan air liur di wajahnya. Mary bahkan meninggalkan 2 lembar kertas di TKP yang bertuliskan "Fuck off, we murder watch out Fanny and faggot" dan "We did murder Martin Brown, fuck off you bastard." Namun polisi menganggapnya sebagai lelucon dan tidak menindaklanjuti lebih lanjut. Namun, kengerian belum berakhir. 2 bulan kemudian, pada 31 Juli 1998, Mary bersama temannya Norma Bell melakukan pembunuhan kedua yang lebih sadis terhadap Brian Howe, bocah berusia 3 tahun. Kali ini, mereka tidak hanya mencekik Brian hingga meninggal, tetapi juga melakukan mutilasi mengerikan dan mengukir huruf M di perut korban menggunakan gunting, memotong rambut, menyayat kaki, dan memotong alat kelaminnya. Tindakan kejam ini mengejutkan masyarakat dan otoritas setempat. Mary Bell akhirnya ditangkap pada Desember 1998 setelah penyelidikan intensif dan kesaksian dari temannya, Norma Bell, yang memberikan pengakuan kepada polisi. Norma sendiri dibebaskan dalam persidangan, sementara Mary didakwa atas pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun di penjara anak. Ketika diinterogasi, Mary menunjukkan sikap yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak berusaha menutupi perbuatannya. Mary mengaku melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut bukan karena alasan biasa, melainkan untuk mencari sensasi dan kesenangan dari rasa kekuasaan yang ia rasakan, sebuah perilaku yang mencerminkan gangguan psikologis yang mendalam. Kasus Mary Bell menjadi salah satu yang paling sensasional di abad ke-20, memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana trauma masa kanak-kanak dapat memengaruhi perilaku psikotik seorang anak, dan bagaimana sistem peradilan menangani pelaku kriminal di bawah umur. Subscribe Crime Archives untuk kisah nyata kriminal dan psikopat lainnya.